Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali di KPM Matematika. Insyaallah kita akan membahas materi di awal ini ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Sudah sholat dan sudah makan siang semua ya. Yang belum menghidupkan kamera, mohon untuk dihidupkan. Kita awali belajar kita dengan doa belajar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Oke. Yo Mas Amar, Mas Ahnaf, Mas Altafan, Mas Zadid Jundi, Mas Ryan, Mas Ahnaf, Alfredo, Mas Najib, Mas Altafan, siapa yang absen dua-dua, Mas Akmal, Mas Faza, hidupkan kameranya. Ini yang sudah bergabung 21 anak, kurang 12 anak lagi. Enggak apa-apa, mudah-mudahan nanti yang lainnya segera menyusul. Ini sudah 12.43 ya, hampir 15 menit. Kita awali ya, konsentrasi. Silakan nanti kalau suara Ustaz tidak jelas ya, silakan disampaikan atau mungkin mau bertanya di tengah-tengah Ustaz menjelaskan, boleh juga. Oke, konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz share-kan materinya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mempelajari materi ini ya. Oke. Materi pertama itu tentang bilangan berpangkat, Mas. Kalau temanya itu adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, yang pertama kita mempelajari bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat ini sudah sering kita atau pernah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kalian mempelajari IPA fisika ya, di situ ada misalkan kecepatan cahaya, jarak bumi, bulan gitu ya. Terus ada di biologi mungkin ukuran sel ya sangat kecil gitu ya. Ataupun mungkin ukuran yang lainnya, massa jenis ataupun apa, itu biasanya dituliskan dengan bilangan berpangkat ya. Nanti kita belajar bilangan berpangkat. Nih, Mas. Ini mohon maaf Ustaz, tak stop dulu ya. Ini suaranya ternyata belum dihapus, bentar tak hapus dulu. Nah. Udah nggak ada ya. Masih ada suaranya informasi. Kemarin Ustaz ini nggak ada suaranya, kok sekarang ada suaranya.
Mas, kalau background suaranya di tempat kalian terdengar enggak? Ya ada Ustaz. Tidak ada ya? Oke. Jadi cuma di suara Ustadz toh ya. Oke, bilangan berpangkat. Kita akan mempelajari bilangan berpangkat ini. Ya, contoh kita amati ini, Mas. Jadi pada luas permukaan bumi atau di Indonesia ini, luas permukaan daratan itu memiliki luas sebanyak 1,8 kali 10 pangkat 12 meter persegi. Nah, ini kalau dituliskan menjadi satu, ya, jadikan tulisan biasa itu menjadi angka 18 ditambahi nolnya 11, ya, karena ini 1,8 ya, jadinya ini tambahin nolnya 11 ya. Ini berarti sekitar berapa triliun ini ya? Kalau 1 triliun berarti 12 berarti 1,8 triliun luas daratan Indonesia. Nah, sekarang kalau kita memperhatikan di ini apa? Panjang dari tembok besar Cina. Nah, ini sejauh panjangnya adalah 2 kalikan 10 pangkat 7. 2 kali pangkat 7. Nah, kalau kita misalkan mau menuliskan angkanya, ya, ini kalau mau menuliskan angkanya, itu jadi ini 2 tambahin nolnya 7. Ya, kalau 2 kalikan 10 pangkat 7, nolnya tambah 7. Empat, 5, 6, 7. Nah, ini kasih titik. Ini titik. Nah, ini panjangnya adalah ini dalam meter ya. Nah, kalau misalkan jadikan kilo ya tinggal dibagi 1000 atau ini jadinya 20.000. Banyak banget ya, 20.000 kilo. Kalau di sini Jakarta sekitar bolak-balik Jawa itu 1000. Panjang banget. Ya, hampir 20 kalinya. Ya, ini 20 kilo panjangnya, 20.000 kilo panjangnya. Nah, ini penulisannya untuk 2 kali pangkat 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 7. Ya, ini untuk penulisan panjang dari salah satu benda yang ada di muka bumi. Oke. Terus kalau selanjutnya, nah, diameter bumi. Nah, kalau diameter bumi, ya ini adalah 10 pangkat 8, Mas. Ya, kalau kita misalkan mau menuliskan ya tulisan bilangan biasa ya 1 tambahi nolnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 kasih titik sini, titik sini. Nah, berarti ada 100 juta meter, ya, 100 juta meter diameter bumi. Kalau misalkan jadikan kilo ya, jadinya adalah kurangi nolnya 3 atau bagi 1000, jadi 10.000 kilometer. Ya, berarti panjangnya segini, ya, panjang diameter bumi. Nah, itu adalah salah satu contoh tentang bilangan berpangkat yang ada di dalam
lingkungan kita atau di sekitar kita. Nah, selanjutnya. Nah, jadi bilangan pangkat itu ya sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan kita. Ya. Jadi bilangan berpangkat memudahkan dalam penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Itu bilangan pangkat. Ya, tadi kalau saya contohkan di fisika ada kecepatan cahaya, ya, terus ada ukuran sel, gitu ya. Itu pakai mikro, ini kecil banget, gitu ya. Itu biasanya menggunakan 10 pangkat min misalkan. Ya. Ini contohnya. Nah, yang akan kita pelajari di pertemuan satu ini, itu kita membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif, Mas, ya. Sifat-sifatnya nanti yang akan kita pelajari ada beberapa sifat, 5 kalau nggak salah. Terus bilangan berpangkat bulat negatif, bilangan berbulat pangkat 0. Nah, 1 sampai 3 ini yang kita pelajari di hari ini, Mas. Ya. Untuk 4 dan 5, insya Allah tidak ada halangan di hari Senin nanti. Ya, 1, 2, 3 yang akan kita pelajari, ya. Silakan konsentrasi. Nah, pertama adalah bilangan pangkat bulat positif, Mas. Kenapa kok disebut dengan bulat positif? Ya, karena bilangan yang kita gunakan adalah memang bilangan bulat positif. Oke. Masih ingat bilangan bulat itu terdiri dari berapa bagian, Mas? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Halo? Bulat. 3. Sebelum ke anggotanya, bilangan bulat itu terdiri dari apa toh? Kelas 7, ingat enggak? Ada? Bulat? Nol. Positif, 0? Negatif 0 positif. Ya, betul. Negatif 0 positif. Ya, terima kasih Mas, betul ya. Ingat ya, ada bulat negatif, 0 berdiri sendiri, dan bulat negatif. Ya, negatif, 0 sama positif. Nah, yang pertama kita mempelajari tentang bilangan pangkat bilangan positif, Mas. Ya. Nah, ini A pangkatkan N, itu adalah A kali A kali A kali A sampai A terakhir sebanyak N faktor. Ya. Yang ini namanya, nanti kita kenal yang angka A ini, Mas, itu kita sebut sebagai namanya nanti basis, ya. Nah, ini basis. Kita kenalnya sebagai basis nanti. Terus kalau yang atasnya ini ya kita sebutnya sebagai pangkat biasa, ya. Ini sebagai pangkatnya. Jadi ada istilah itu ya, pangkatnya. Nah, itu sebanyak N faktor. Nah, contohnya kalau misalkan pakai angka paling mudah ya, atau kita mungkin lebih mudah dicontohkan dengan angka lah. Oke, merah aja ya, biar nanti. Oke. Misalkan Ustaz punya, oh ya nanti kita sepakati juga Mas, tanda langsung. Ini kayak tapping ini, itu adalah tanda pangkat nanti ya, ini adalah tanda pangkat. Ngayu dewi iki. Ya, ini adalah tanda pangkat nanti ya, kayak caping ini tanda pangkat. Nah, contohnya di sini misalkan Ustadz punya 2 pangkat 4 misalkan ya. 2 pangkat 4. Di sini basisnya adalah basis 2. Pangkatnya pangkat 4. Nah, ini artinya apa? 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, sebanyak 4 faktor. Nah, ini sebanyak 4 faktor ya. Ini adalah sebanyak 4 faktor. Banyak 4 faktor. Oke, itu ya. Banyak 4 faktor. Misalkan Ustadz punya lagi, misalkan ya, ini bilangan, misalkan Ustadz punya min 3 pangkat, misalkan ya, min 3 pangkat 3 pangkat
2. 2 pangkat 2. Artinya apa ini? Min 3. Min 3. Min 3 kali min 3. Ini ya. Min 3 kali min 3 berapa hasilnya? Kalau misalkan kita tuliskan angkanya ya. Berapa itu? 9 ya. 9. Oke. Betul. Kalau ini misalkan sekarang Ustaz yang kedua, misalkan ini. Minus 3 dipangkatkan 3. Nah, ini artinya adalah minus 3 kali minus 3 kali minus 3. kali minus 3. Hasilnya berapa? 20 Minus minus 27. Minus 27. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan, Mas. Jika ya, jika bilangan negatif, ya, negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya negatif. Betul. Terus kalau ini tidak bisa dikopas ternyata. Jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya Positif. positif. Ya, ingat-ingat ini. Ya, kalau bilangan negatif ini kan min 3 dipangkatkan genap, 2 itu kan genap, maka hasilnya positif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan ganjil, ya 3 kan ganjil, maka hasilnya negatif. Nah, ini penting nanti Mas untuk menentukan genap ganjilnya. Ya, maaf. Menentukan positif negatifnya, hasilnya positif atau negatif. Gitu ya. Oke, dari sini pengertian dari bilangan pangkat paham ya? Paham ya. Paham ya? Nanti tinggal umpamanya kalau ngitung, diminta ngitung ya tinggal dihitung biasa. Yang penting konsepnya dulu paham. 2 pangkat 4 ya 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 5 ya 2-nya kalikan 2 sampai 5 faktor. Gitu ya. Oke, sama ini nanti kalian pahami ini. Oke, bisa hapus. Terus bisa lanjutkan. Nah, ini contohnya lagi ya. Tentukan arti pemangkatan bilangan-bilangan berikutnya. 9 pangkat 3 itu adalah 9 kali 9 kali 9. Untuk min 14, min 15 pangkat 4 adalah min 15 kali min 15 kali min 15 kali min 15. Ini ya. Jadi sebanyak 4 kali. Kalau ini 9 pangkat 3 berarti 9-nya kali 3. 3 kali maksudnya. Nah, sifat bilangan pangkat ini, Mas. Sifat bilangan pangkat ini yang pertama, ini namanya berarti di sini P itu namanya basis ya. P di sini basis, M itu bilangan pangkatnya, N juga bilangan pangkat. Nah, ini berlaku untuk basisnya yang sama, Mas ya. Sifat-sifat bilangan pangkat positif dengan basisnya sama. Ya, basisnya sama. Ini namanya perkalian, sifat perkalian yang pertama ini. Ya, pusat centang pertama ini namanya sifat perkalian. Maka ketika bertemu soal seperti ini, maka ini pangkatnya jadi jumlah. Pangkatnya di jumlah. Nanti contoh di belakang ya. Terus yang kedua ini namanya pembagian. Ya, sifat pembagian. Nah, sifat pembagian dengan basis yang sama, nanti pangkatnya dikurangi. Terus bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya jadi perkalian. Nah, terus perkalian bilangan dipangkatkan, jadinya adalah P pangkatkan M dikalikan Q pangkat N. Dan ini berlaku kedua arah ya Mas ya, sebaliknya ya. Jadi ke sini ya berlaku, ya. Ke arah sana berlaku, ke arah sini juga berlaku. Nah, jadi harus paham semua nanti bentuk soal-soalnya. Nah, yang kelima nanti pecahan dipangkatkan bilangan tertentu, maka sifatnya adalah P pangkatkan M dibagi Q pangkatkan M. Jadi mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, mendapatkan perlakuan yang sama. Ini perkalian dalam kurung dipangkatkan, ya berarti angka-angka yang dalam kurung mendapatkan perpangkatan yang sama. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah,
Oke. Sifat perkalian ya, ini saya ulangi jadi ya. Jadi ini basis ya. P ini basis, P ini juga basis. Dan ini basisnya harus sama. Kalau beda enggak boleh, enggak bisa. Maksudnya enggak bisa menggunakan sifatnya. Maka pangkatnya jadi tambah. Nah, contohnya adalah ini. 3 pangkatkan 5 kalikan 3 pangkat 4. Nah, ini basisnya sama, Mas. Basisnya 3, ini basisnya 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkatkan pangkatnya yang pertama dan kedua itu dijumlahkan. Nah, dijumlahkan jadinya 3 pangkat 9. Nah, kalau mau dihitung ya dihitung 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini untuk perhitungan seperti ini kalian harus ini, Mas. Mudah untuk memudah menghitungannya, kamu jangan hitung satu-satu. 3 kali 3 ya, itu 9. Terus kali 3 27, 27 kali 3 kali 3. Jangan ya, karena ini ada 9 berarti ini 3-nya ada 9 toh. Nah, berarti ini kali 3 sampai 9. Nah, ini kita ambil ini. 3 kali 3 kali 3 adalah 27. Jadi kalau 9 berarti berulang sampai 3 kali ininya. Berarti ini kalikan berapa ini? 27 kalikan maaf ya. 27 kali 27 hitung terus kalikan 27. Nah, ini artinya kita cuma mengalihkan 3 langkah ini tok, Mas. Ya. Jadi 3 pangkat 9 27 kali 27 hasilnya ketemu kalikan 27 lagi. Jangan hitung satu-satu. Maksudnya ya boleh cuma terlalu lama. Kamu hitung misalkan 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 81, kali 3 243 itu masih 5 pangkat 5 masih mending ya. Kalikan 3 lagi ngitung satu-satu. Bisa lama, eman-eman. Jadi strateginya adalah ngitungin. Terus yang contoh yang kedua, 2 pangkatkan 3 dikalikan 2 pangkatkan min 5. Nah, ini basisnya sama, basisnya 2. Maka hasilnya adalah ya basis 2. Nah, sifatnya perkalian, maka tinggal di jumlah tok. Ya, ini 3 ditambah min 5. 3 tambah min 5 hasilnya ketemunya adalah min 2. Ini pangkatnya pangkat negatif, nanti di belakang ya kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini sifat perkalian. Gampang ya. Nah, kok bisa ditambah Ustadz? Nah, gampangannya gini ya, Ustadz contohkan dengan contoh perkalian ini ya. Contoh yang ketiga misalkan. Yang belum misalkan gini. 2 pangkatkan 3 ya. Ini tak kalikan, tak tutup pakai kurung perawan. Terus dikali dalam kurung misalkan ya 2 pangkat 4. Nah, kan beda ini. Nah, kalau misalkan mau menuliskan berarti kan apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini bagian yang pertama toh, kita menerjemahkan 2 pangkat 3-nya. Terus dikalikan apa? 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2. Ya, ada 2-nya 4 kali yang kedua. Nah, di sini kan kalau misalkan kita tinggal menghitungnya tok. Nah, ini kan jadi berapa? 2 kalikan 2. Maaf. Ini kurungnya dilepas semua. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kira-kira 0, 4, 6, 7. Nah, ini jadinya apa? 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 didapat dari mana? Ya, 2 pangkat 7. Atau pangkat 7-nya ya. Pangkat 7-nya didapat dari mana? 7-nya bisa didapat dari 3 tambah 4. Nah, ini ya. Bisa didapat dari 3 tambah 4. Nah, ini ya. Yang ini pangkat 3, ini pangkat 4. Ya, berarti pangkatnya ditambahkan aja. Syaratnya adalah basisnya harus sama, Mas. Kalau basisnya beda, ya tidak bisa. Nah, ini ya. Oke, perpangkatan, ada yang mau tanyakan? Perpangkatan perkalian? Bisa ya? Oke, saya hapus. Nah, sekarang sifat yang kedua, Mas. Sifat yang kedua, ini sifat ketiga, Mas. Sifat kedua.
Sifat kedua. Sifat yang kedua adalah bilangan pangkat dibagi bilangan pangkat dengan basisnya yang sama. Ya, ini P sama P, ini basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi tok, Mas. Dikurangi. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Ya, itu penulisan 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 itu sama artinya dengan ini, Mas. 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2 itu sama artinya ya. Sama artinya. Maka tinggal sesuai dengan rumusnya. Basisnya sama 5, berarti 5 pangkatkan 4 karena dibagi dikurangi 2. 5 pangkat 2. Oke, kalau misalkan kita menggunakan apa? Berdasarkan tadi bentuk bilangan pangkat 5 pangkat 4. Nah, tadi di sini ya. 5 pangkat 4 berarti apa? 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Dibagi 5 pangkat 2. 5 kalikan di 5. Oke. Ini di garis. Ya. Per ya dibagi. Di bawah ada 4, atas ada 5, ada 4 angka, yang bawah ada 2. Ini coret. Nah, coret. Tersisa tinggal apa? 5 kali di 5. Ini tersisa 5 kali 5. Atau sama dengan 5 pangkat 2. Nah, ini 2-nya dapat dari mana? Ya, pangkat 2-nya didapat dari 4 kurangi 2. ya, didapat dari apa tadi? 4 kurang 4 2. kurangi 2. Oke, gitu ya. Aduh, angka nih. Tulisannya enggak jelas ya. Oke, kalau Ustadz punya contoh lagi Mas gini misalkan. 2 misalkan ya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat min 5. 2 pangkat min 5. 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat min 5. Jadinya gimana ini? Jadinya adalah 2 pangkat 8 ya. Pangkat berapa? Ini dalam kurung berapa? 3 minus dalam 5. kurung minus 5. Nah, ini jadinya apa? Jadinya 2 pangkat 8. pangkat. Nah, dalam kurung 3 tambah. Kan ini jadinya plus ya, plus 5. Oke, betul. Jadinya adalah 2 pangkat lah. 2 pangkat adalah 8. Oke. Gitu ya. Jadi berdasarkan di sini ini min kurangi min jadinya plus. Hati-hati di sini. Ya, jadinya 2 pangkat 8. Bukan 2 pangkat 2, bukan tadi 2 pangkat 8. Ya. Ini sifat pembagian. Ya, sifat yang kedua, tadi sudah perkalian. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Oke, terus sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini adalah bilangan pangkat dipangkatkan lagi, Mas. Ya, mohon maaf ini harusnya 6. 6 pangkat 2 dipangkatkan, saya hapus dulu. Nah, ini ya. 6 pangkat 2 ya, 6 pangkat 2 ini dipangkatkan 3. Jadinya adalah 6 pangkat 2 kalikan 3. Jadinya 6 pangkat 6. Ini 3 pangkat min 2 dipangkatkan 2 kali. Maka hasilnya adalah 3 kalikan 3 pangkat min 2 kalikan 2. Jadinya 3 pangkat min 4. Ini ya. Ini gampang, Mas. 2 pangkatkan min 5 misalkan ya. Ini pangkat negatif bentar. Tak contohkan yang lainnya. Misalkan Ustadz punya, misalkan di sini 2 pangkatkan 5, ya 2 pangkat 5, ini dipangkatkan lagi, pangkatkan 3. Jadinya hasilnya berapa? 2 pangkat 15. 15 ya. Didapat dari apa? 5
kali 3. Jadinya adalah 2 pangkat 15. Oke. Ya, 2 pangkat 15. Sekarang tinggal dikalikan tok ya. Ingat-ingat 2. Nah, atau sebenarnya kalau misalkan yang ini loh ya, misalkan Ustadz punya di situ gitu ya, sama aja lah ya. Misalkan Ustadz punya lagi misalkan 4 pangkat min 3 ya, pangkatkan misalkan pangkatkan min 2. Jadi berapa ini? Dengan 4 pangkat 6. 6. Positif atau negatif? Positif kan? Positif ya. Ini berarti apa? Min 3 kalikan min 2. Jadi adalah 4 pangkat min 6. Maaf, positif 6. Ya. 4 pangkat 6. Gitu ya. Itu untuk sifat yang ketiga. Bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya jadi perkalian. Paham ya? Saya lanjutkan. Ada yang mau tanyakan silakan bertanya, tidak usah malu-malu. Dan tidak usah segan-segan ya, tanya aja. Murah mudeng meneng wae eman-eman. Oke, sifat yang keempat itu perkalian bilangan dipangkatkan. Ya. Bilangan pangkat perkalian dipangkatkan. Itu berlaku juga P pangkatkan M dikalikan Q pangkatkan M. Nah, contohnya di sini. 3 kali 4 pangkat 2. Itu sama saja dengan apa ini? 3 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2. Atau ini kan juga bisa ditulis jadi berapa? 3 kali 4 berarti 12. 12 pangkat 2. Nah, ini juga boleh. Nah, ini ya langsung toh 3 kalikan 4 12. 12 pangkat 2. Nah, terus ini juga berlaku 4 pangkat 5 kalikan 3 pangkat 5 itu artinya adalah 4 kalikan 3 pangkatkan 5. Sama dengan 12 pangkat 5. Ini kedua arah berlaku sama Mas ya. Maksudnya gimana Ustadz? Ya sifatnya berlaku kedua arah. Ketika Ustadz punya ini ya, misalkan Ustadz punya misalkan ya 2 kalikan 3 2 kalikan 3 pangkat 2 itu artinya adalah apa? 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, artinya itu. Berlaku juga Ustadz suatu saat menjumpai soal 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini sama saja kita bisa menuliskan dari apa? Ya 2 kali 3. Ya, 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini sama saja. Artinya kedua arah berlaku, Mas. Ya, sifatnya kedua arah berlaku. Ya. Ingat-ingat perkalian bilangan dipangkatkan, maka mendapatkan perpangkatan yang sama juga. Ya. Contohnya ini. Lanjut di sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir itu adalah P pangkatkan P per Q pangkatkan M. Maka berlaku P pangkatkan M dibagi Q pangkatkan M. Artinya dalam kurung itu berarti mendapatkan perlakuan yang sama. Contohnya ini 9 pangkat 4 dibagi 9 pangkat 4. Nah, ini pangkatnya sama Mas, bisa dituliskan jadi 9 per 3 pangkat 4. 9 bagi 3 dapat 3, berarti 3 per 4. Ini nilainya sama semua. 9 per 4, 9 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 itu sama artinya 3 pangkat 4 hasilnya. Ini berlaku kedua arah juga Mas. Ya, misalkan Ustadz nuliskan 2 per 3 kuadrat misalkan ya, 2 per 3 kuadrat ini sama saja artinya apa? 2 kuadrat dibagi 3 kuadrat. Nah, ini ya 2 kuadrat. Atau suatu saat Ustadz ketemu 2 per 3 pangkat 2 ini 3 pangkat 2 ini juga bisa dituliskan karena pangkatnya sama itu bisa dituliskan jadi 2 per 3 pangkat 2. Nah, artinya sama ini berlaku kedua arah.
Ya. Oke. Jadi kita latihan di belakang ya. Ustaz buatkan soal nanti. Oke. Sifat yang kelima sudah selesai. Nah, sekarang ke bagian yang sub kedua. Yaitu tentang apa ini? Bilangan berpangkat negatif, Mas. Nah. Yang bagian kedua, bilangan berpangkat kok ini? Ini yang bagian ketiga. Yang ketiga, apa? Yang bagian kedua, bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, pangkatnya negatif, Mas. Ini A pangkatkan min N. Ini namanya bilangan pangkat atau bilangan pangkat negatif ya. Suatu bilangan berpangkat negatif. Nah, bilangan berpangkat negatif ini bisa dijadikan bilangan pangkat positif. Caranya dengan apa? Itu tinggal dibalik ini, Mas. Jadi ya bentuknya adalah 1 per A pangkat N. Sebenarnya di sini adalah A pangkat min N per 1 ini, Mas. Jadi kalau mau jadikan pangkat positif, maka jadinya 1 per A pangkat N. Contohnya, Ustadz punya misalkan 2 pangkatkan min 2. Nah, ini pangkatnya pangkat negatif. Gimana kalau menjadikan pangkat positif? Jadinya adalah 1 per 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4 ya, berarti 1 per 4. Jadi 2 pangkatkan min 2 itu adalah 1/4. Itu kalau misalkan dibuat pangkatnya pangkat positif, tinggal dibalik dong ini, Mas. Ada lagi misalkan Ustadz punya bentuk, misalkan ya, bentuk yang kedua, Ustadz punya bentuk ini. 1 per 3 pangkat min 2. Nah, ini hasilnya berapa? 1 per 3 pangkat min 2. Ini kan pangkatnya pangkat negatif. Maka kalau jadikan pangkat positif, ini cuma ditukar aja, Mas. Ya, jadi apa? 3 pangkat 2 per 1. Atau lazimnya cukup dituliskan jadi apa? 3 pangkat 2. Lazimnya cuma tuliskan 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2. Nah, awal mulanya jadi pangkat negatif 1 per 3 pangkat min 2 jadikan positif. Jadinya ini. Nah, contoh yang ketiga, kasus yang beragam nanti kalian jumpai di lapangan. Ya, Ustadz punya misalkan gini, Mas. 2 pangkatkan min 2 per 3 pangkat min 2. Nah, jadikan pangkat positif semuanya. Ya, kalau jadikan pangkat positif, tinggal ditukar posisinya aja, Mas. Yang ini jadi 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, posisinya ditukar aja, jadi kan berubah pangkatnya. Ini jadinya ada 9 per 4. Nah, gitu. Terus kalau misalkan cuma 1 tok, misalkan Ustadz punya lagi nih. Yang keempat Ustadz punya misalkan 2 pangkat 5 per 3. Nah, ini gimana jadikan pangkat positif? Ya, berarti cuma yang berpindah cuma atasnya tok, berarti 1 per 3-nya tetap. Nah, kalikan yang berubah adalah 2 pangkat 5-nya. Nah, ini kalau mau dihitung nanti tinggal dihitung. Maaf, ini positif. Positif 5. Nah, jadinya gini. Ya, itu kalau misalkan kita ketemu bilangan pangkatnya pangkat negatif. Ya, cuma dibalik aja, Mas. Ya, jangan dibalik dong. Maka ini berlaku juga sebenarnya di sini ya. 1 per A pangkatkan min N. Nah, ini pangkatkan min N. Nah, ini sama dengan apa? A pangkat N. Nah, ini ya. Nah, ini. Tadi contohnya adalah yang nomor 2 ini. 1 per A pangkat min N, maka kalau dirubah jadi pangkat positif ya A pangkat N saja. Ya, cuma dibalik dong. Oke.
Sudah, bilangan negatif sudah. Nah, sifat-sifat pada bilangan bulat negatif sama dengan pada pangkat bilangan bulat positif. Ya. Contohnya misalkan tadi Ustadz punya 2 pangkatkan min 2 ya, kali 2 pangkatkan min 3. Nah, hasilnya berapa? Ini basisnya sama, perkalian. Jadi kalau perkalian tadi pangkatnya itu ditambah. Berarti apa? 2 kali 2 pangkat 2 plus 3. Sama dengan 2 pangkat di 5. Maaf. Ini min juga. Ya, jadinya apa? Min di min 5. Semakin min ya. Nah, ini diminta jadi pangkat positif, rubahlah jadi pangkat positif. Ya ini jadinya 1 per 2 pangkat 5. Ya, ini untuk bulat negatif. Oke. Saya lanjutkan di nah, ini contohnya 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 3 kuadrat atau 1 per 9. Nah, bilangan pangkat 0. Bilangan pangkat 0 ya dengan bilangan rasional dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka A pangkat ke 0 itu nilainya senantiasa 1, Mas. Bilangan berapapun kecuali 0 dipangkatkan 0 pasti nilainya adalah 1. Ya, 10 pangkat 0 pasti 1. 100 pangkat 0 1. 1000 pangkat 0 1. X pangkat 0 1. Y pangkat 0 1. Jadi berapapun bilangan kecuali 0 dipangkatkan 0 pasti 1. Kalau 0 pangkat 0 enggak boleh. 0 pangkat 0 enggak boleh. Nah, kok bisa Ustaz 0 pangkat 0 Maaf. Kok bisa berapapun bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 0 kecuali 0 ya. Kenapa? Nah, contohnya gini. Ustaz punya pembagian ini, Mas. Kenapa kok bisa sama dengan 1? Jadi diperoleh dari sini. Ini Mas, Ustaz punya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Oke. Ini kalau misalkan menghitung biasa, 2 pangkat 2 berapa, Mas? 4 ya. 4. Per 2 pangkat 2? 4. 4 per 4 berapa? 1. Ini kalau perhitungan biasa, Mas. Nah, mungkin kalau ini kan biasa yang sebelum kalian kenal bilangan pangkat, ngitungnya seperti ini. Nah, sekarang kalau menggunakan sifat bilangan pangkat. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kalau menggunakan sifat pangkat, bilangan pangkat basis sama dibagi. Jadinya pangkatnya diapakan? Dikurangi. Oke, dikurangi ya. Berarti 2 pangkat 2 kurangi 2. 2 kurangi 2 berapa? 0. 2 pangkat 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwasanya ini kan angkanya sama, Mas. 1 dan 2 kan 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Yang bawah 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Ternyata ini hasilnya 1, maaf. Yang di sini hasilnya adalah 2 pangkat 0. Maka identik bahwa 2 pangkat 0 itu pasti nilainya 1. Nah, gitu. Itu didapat dari sini. Contoh kasusnya di sini. Kenapa kok pangkat 0 nilainya 1? Nah, ini ya. 2 pangkat 0 ini sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa 2 pangkat 0 itu pasti nilainya 1. Ya, kalau menggunakan sifat ini. Ini yang pertama menggunakan perhitungan biasa. Paham ya? Paham. Nah, ada yang mau tanyakan? Yang tanyakan ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti latihan soal yuk. Yang selanjutnya nanti kalian pelajari di pertemuan kedua nanti. Ini nanti bentuk kedua. Yuk, bareng-bareng Mas ini ya. Nanti Ustadz bikinkan soal. Ya.
5 pangkat 3. Artinya adalah ini apa? 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5. Oke. Ini artinya 5 kali 5 kali 5. Hasilnya berapa? 125. 125. 125. Gitu ya. Gampang ya. Kalau ini min 5 kali min 5 kali Min 5. hasilnya Min 125. negatif 125. Kenapa negatif? Nah ini bilangan negatif pangkatan ganjil pasti hasilnya negatif. 5 kali 5 kali 5 125. Kalau ini jadi apa? Ini dirubah jadi 1/5 pangkat 3. 1/125. Hah? 1? 1/125. Iya, ini 1 kalau ditulis dulu 1/5 pangkat 3 ya. Ini ya. Karena ini pangkatnya pangkat negatif jadi pangkat positif. Jadinya adalah 1/5. Nah, kalian nanti kalau ketemu soal seperti ini harus bisa membedakan antara 1 sampai 3 ini, Mas. 5 pangkat 3, 5 kali 5, 5 kalikan 3, 5 pangkat sepertiga, ini beda-beda. Ya. Ini nomor 4 nanti di pertemuan selanjutnya. Nomor 5. 5 kalikan 5 pangkat 3. Titik-titiknya hasilnya berapa ini? 5 pangkat berapa, Mas? Titik-titiknya itu? 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 dari mana? 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 3. Oke, di sini sebenarnya ada angka 1, tapi tidak dituliskan, tidak lazim ya. Tapi dalam pikiran kita ini pangkatnya pangkat 1, maka pakai sifat perkalian. Berarti apa ini? 1 tambah 1 tambah 3. 3. Berarti sama dengan 5 pangkat 4. Terus ini 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Hasilnya? 5 pangkat 1. Apa? 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 dari mana? 3 5 pangkat 3 kurangi 2. Sama dengan 5 pangkat 1. Oke. 5 pangkat 1 biasanya cukup dituliskan jadi 5 tok. Gitu ya. Pangkat 1-nya tidak lazim dituliskan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan, Mas? Tidak ada. Oke, berarti kalian latihan soal ini bisa buatkan 7. 3 nomor paling tidak. Kan ini. Satu. Menggunakan terus yang nomor 9 sini ya. Oke, saya ketemu soal, tak cari dulu Mas. Dikasih soal, ada anak yang tanya. Putri yang tanya. Nah. Nah, 3 nomor ini Mas.
Kalian coba, Ustadz kasih waktu 6 menit. Nah ya, 6 menit. Silakan dicoba. Saya tak izin minum dulu ya. Kalian ada yang mau minum juga boleh. 3 nomor dicoba dulu. Oh ya, sudah selesai. Saya kasih nomor 10 yang sudah selesai. Kalian coba nomor 10. Ustaz. Ya. Yang nomor 9 itu yang angka kedua pangkat berapa, Tad? 0. Oh, 0. Ya. Iya. Ini yang nomor 10 yang sudah selesai dicoba. Oke, 1 menit lagi untuk nomor 7, 8, 9. Nanti kita bahas sekarang. Ini masih dasar-dasar ya. Dan ini materi ini nanti insya Allah kalian dapatkan lagi di SMA, Mas. Baik yang IPA maupun IPS, setahu Ustadz nanti dapat materi ini ya. Perkembangannya atau materi lanjutannya. Ini sebagai dasarnya. Dan biasanya soal-soalnya di awal
itu mengulang kembali materi di SMP. Oke, sudah selesai. Yuk, Ustaz tanya. Ya. Hasilnya dari siapa ini? Yo, Mas Revivo. Nomor 7 kamu ketemunya berapa, Mas? Mas Vivo. Mas Revivo. Ada orangnya? Mas Revivo. 5. 5? 5. Itu 5 kayak ketemu nomor 3 itu bukan, Tat? Akhirnya. Hah? Kayak nomor 3? 5 Hasil ya kamu. akhirnya kayak nomor 3 gitu nggak, Tat? Kamu ketemu berapa? 5 pangkat berapa itu aja? 5 pangkat 2, 2-nya dikurangi. 2 dikurangi minus 2. Berarti jadinya 5 pangkat? 5 pangkat 0. 5 pangkat 0. Kalau 5 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Oke. Ustaz tuliskan dulu ya, nanti kita cek yang lainnya. Yang lainnya Ustaz cek tanya. Nah. Tapi tadi Hah? Tadi aku nggak gitu. Tadi enggak gitu. Tadi ketemunya berapa? 5 pangkat berapa? Ketemuku tadi kayaknya kayak nomor 3 apa? Nomor 3 itu Tat, kayaknya. Kayak nomor 3. Oke. Yo, Mas Raihan. Mas Raihan, kamu ketemunya berapa nomor 7, Mas Raihan? Mas Raihan, absen 27. Pak Ketua kelas. Ya, Ketua kelas Mas Raihan ya? Ada orangnya Mas Raihan? Halo. Ketemunya berapa Mas Raihan? Bentar. Oke. Mas Arkan, absen 11. Ketemunya berapa Mas Arkan? Nomor 7. Iya, masih 7. Nomor 7, Tat. Ya, betul. 1, Tat. 1. Oke, sama. Mas Rafa, nomor 7 ketemunya berapa, Mas? 1, Tat. 1 ya, oke. Ya, jawabannya adalah 1. Ini menggunakan sifat ya. Kalau misalkan saya tuliskan lagi di sini adalah 5 pangkat 2 dikurangi. Ini ditambah ya. Ya, 5 ditambah min 2. Jadinya hasilnya adalah 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Yang benar jawabannya 1, silakan ketikkan angka 1 Mas di chatnya Mas. Yang benar jawabannya 1, kalian ketikkan angka 1 di chatnya. Oke, 1 orang, 2 orang, 3, 4, 7, 8, 9, 12 orang, 13, 15, 16, 17, 18 orang, 19, 20, 21, udah, 21 mentok, 22 masih, 22. Udah ya, 22 orang, 23. Oke. Ada Mas Fadil, Mas Faza, Mas Amal, Mas Ryan, Mas Altafan, Alfredo, Yanuar, Raihan, Alfredo, Najib, Anargia, Akmal, Vida, Galang, Askar, Ahnaf, Arkan, Ihya, Rafa, Nabil, Ranyan, Raifan, Farel. Oke, terakhir sobat ini. Kaisan. Oke, terima kasih Mas. Alhamdulillah banyak yang benar. Sekarang nomor 8.
Oke, nomor 8. Ustaz tanya Mas Galang. Kamu ketemu berapa Mas Galang nomor 8 Mas? 4 kayaknya, Tat. 4. 4. Oke, saya tuliskan ya. 4. Ini saya tuliskan Mas Galang 4. Hasilnya langsung 4. Oke. Terus Mas Ranyan. Mas Ranyan ketemu berapa Mas? Saya 32. 32. Oke. 32. Satu lagi saya tanya Mas Imtias. Habisan 18 Mas Imtias? 4 Tat. Iya Tat. Berapa? Sama berapa? 4 apa 32? 4. 4. Oke ya. Kita bahas bareng-bareng ini. Pakai sifat bilangan pangkat dulu Mas. Ini 2 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 3. Nah, ini dalam kurung boleh dioperasikan dulu ya. Oke, satu di sini ya. Ini apa? 2 pangkat berapa itu? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Oke. 2 pangkat 5. 2 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 3. Ini kan jadi jumlah 2 tambah 3. 2 pangkat 5. Ini dipangkatkan lagi 2. Dibagi 2 pangkat 5. Ini jadinya berapa? Gampangnya di sini adalah 2 pangkat 10. Pangkat 10. Nah, 2 kalikan 5 atau 5 kali 2, 10 sama dengan dibagi 2 pangkat 5. Nah, jadinya adalah 2 pangkat 10 kurangi 5. 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. 32. Berarti jawabannya adalah ya 32. Ya. Anjay Allah. Ya 32. Yang benar 32 ketikkan angka 1. Yang benar 32. 1 orang, 4 orang, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Terus masih 12 tok, 12 orang. 13. Oke. 13 orang yang benar. Oke. 13. Ada Mas Alfredo, Ahnaf, Farel, Vida, Anarkia, Akmal, Faza, terus Askar, Nabil, ya. Terus Ranyan, Arkan, Najib, terus apa lagi ini? Masih hilang. Tandanya itu. 4. Nah ini sampai Mas Rafa, Najib, Arkan, Ranyan, Nabil, Askar, Waza, Ihya, Anarkia, Vida, Farel, Fadil, Alfredo. Oke, terima kasih. Nomor 9. Nah, nomor 9. Saya tanya, Mas Nabil, ketemu berapa Mas Nabil? Min 27 saya, Tat. Min 27. Oke, saya tuliskan min 27. Min 27 ya. Oke, ini min 27. Mas Adit. Mas Adit ketemu berapa Mas Adit? Min 3 pangkat 3 itu, Tat. Min 3 pangkat 3. Berapa? Min 3 pangkat 3 itu berapa? Masih bisa dihitung itu. Min 27 juga. Min 27. Oke. Satu pilihan lagi. Siapa ini? Mas Ryan. Mas Ryan. Ketemu berapa Mas Ryan? Min 27 Tat. Min 27 ya. Oke, sama semua min 27. Oke, ini kan nilainya yang ini pangkat min 3 pangkat 0 nilainya berapa tadi kita? Ini nilainya berapa? 1. 1. Berarti tetap yang ini ya. Min 3 pangkat 3.
Bilangan negatif pangkatan ganjil, maka hasilnya negatif. Negatif 27. Oke, betul. Negatif 27. Yang betul negatif 27, silakan ketikkan angka 1. Oke. 12 orang. 16, masih lanjut. 18. 18, 20. Oke. 20 siswa, 21. Ini 21 siswa. Oke, terima kasih. Banyak banget ini yang betul ya. Ini catnya aja. Dari 47 ya. 0147. Oke. Ada Mas Arkan, Mas Farel, Mas Nabil, Ahnaf, Ranyan, Raifan, Akmal, Najib, Mas Ihya, Galang, Faza, Ryan, Rafa, Anargia, Zadid, Askar, Altafan, Fadil, Fadel, Fida. Oke, sama Mas Fida ya. Oke, terima kasih. Yang nomor 10, ada yang sudah mencoba, Mas? Siapa? Mas Ranyan. Ketemu berapa, Mas Ranyan? 3/4 ya? 3/4. Oke, saya tuliskan. Oke, kenapa Mas? Apa tadi yang ada yang present coba Mas? Waiting for Nabil. Counter your screen. Stop remote control. Oh ini dah. Jadi hilang layar ya. So. Ini ya. 3/4. Ada yang ketemu lain Mas? Selain 3/4? Ada yang ketemu selain 3/4? Halo. Aku sama, Tat. Sama? Mas Farel sama? Oke. Ada yang? Oke. Tidak ada yang lain ya? Sama semua ya? Oke. Kita pakai sifat bilangan pangkat. So, ini 2 pangkatkan 1. Itu jadi apa? 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 1, 2. Ini ditambah apa? 2 pangkatkan -2. Jadi ini adalah 2/2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Nah, ini kalau misalkan tak tuliskan dulu juga boleh. Ini pangkat 1 ya. Nah, berarti sama dengan 2 pangkat 1, 2. 1/2 ditambah berapa? 1/4. Nah, ini jadikan penyebutnya sama. Ini penyebutnya berarti 4. Ya. Yang di sini berarti 2 tambah 1. Nah, ini kan aljabar biasa ya pada penjumlahan pecahan. Ini adalah 3/4. Oke, betul. Yang benar 3/4, silakan tuliskan angka 1. Baru 1 orang, 2 orang, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang enggak? 8, 9, 10, 11, 12. Sudah mentok. 13. Oke, 50. Oke, dimulai dari Mas Arkan, Akmal, Farel, Ranyan, Rafa, Jundi, Jadi Jundi, Faza, Askar, Fadil, Nabil, Ahnaf, Altafan, Revivo. Oke, terima kasih Mas. Alhamdulillah. Berarti udah mudeng ya. Ini dasar-dasar di materi bilangan berpangkat. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Ini sebagai modal kalian untuk melanjutkan materi yang selanjutnya ya. Ini harus mudeng dulu. Kalau tidak mudeng nanti susah. Susah untuk mengikuti yang lainnya karena ketinggalan terus nanti. Maka silakan bagi yang ingin tanya ke Ustadz, kalian cari soal, kamu kerjakan, terus tanyakan ke Ustadz. Setelah kamu mencoba, Ustadz koreksi, insya Allah Ustadz bersedia. Ya. Jadi silakan yang mau tanya ke Ustadz,
latihan soal, boleh. Ini update terakhir 27 berkurang. Maksimal tadi Ustadz lihat kayaknya 30 atau 31. Ya, Pak Ustadz cek untuk presensinya juga. Ini enggak buka ya. Oke, Ustadz ingatkan saja yang belum presensi. Sudah presensi semua Mas di sini Mas? Saya belum Ustadz. Yang belum presensi di ini, di apa? Di diskusi grup. Kalau enggak presensi nanti dianggap enggak ikut loh Mas. Karena Ustadz biasanya menggunakan berdasarkan presensi. Ya Ustadz. Selain Mas Arkan ada? Sudah semua? Sudah semua ya? Oke. Oke, kalau enggak presensi, suatu saat Ustadz update enggak terekap, ya mohon maaf ya. Ustadz merekap berdasarkan presensi kalian. Ya. Sekali lagi Ustadz ingatkan yang belum presensi ya. Oke, kalau tidak ada ditanyakan, kita cukupkan dulu Mas. Sudah 1:53, insya Allah sudah cukup lah, sudah panjang. Biar kalian bisa istirahat 7 menit. Nah, ada ya? Yuk, sebelum ditutup Ustadz, silakan dihidupkan kameranya, perlihatkan wajah kalian. Ustadz mau screenshot Mas. Ya, screenshot. Dihidupkan, ini buat data Ustadz ya. Ustadz. Mas Januar mana? Mas Sodit Jundi, Fadil, Najib. Hidupkan ya. Ya, Mas Fadil mendelik. Fadil mana Mas Fadil? Askar Mas Askar. Ya, Tat. Hidupkan videonya, tidak kelihatan wajahmu. Mas Raifan. Mas Fadil, Mas Farel, perlihatkan wajahmu Mas Farel. Udah padu etok, calanang, podo lanang, rapopo. Nah, ini ketua kelasnya Mas Farel apa Mas Raihan ya? Raihan ya? Singkat Ustaz Raihan ya? Raihan, Tat. Oke. Iya, Tat. Ya, nah. Sehat semua ya. Oke, Ustaz screenshot. Oke. Sudah, terima kasih. Selamat istirahat. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dari Ustaz cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raifan sudah konfirmasi kameranya Ustaz. Mohon Ustaz undur diri. Selamat istirahat. Matikan ya.